Terimalah salam damai sejahtera. Shalom. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saat ini Bapak Ibu, saya ada dalam perjalanan dari Jakarta dan menuju ke Bandung, dan saya menyempatkan waktu, saya berhenti sejenak untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami kembali memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, di mana Tuhan mempersiapkan tempat bagi kami orang yang percaya. Terima kasih akan semua itu Tuhan, dan kami rindu untuk mendengar pesan-pesan-Mu bagi kami, berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang mengurapi setiap kami dimanapun jemaat-Mu berada, biarlah roh Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Tuhan yang menguduskan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan kepada kita pagi hari ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Yesus menjanjikan penghibur, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga mempersiapkan tempat bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Ketika Dia berbicara dengan murid-muridnya, maka ada janji Tuhan kepada murid-muridnya. Makanya pada kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ada dua hal yang memang harus kita terapkan dalam hidup kita dan kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini ada janji Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua, ada juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, apa janji Allah kepada orang percaya? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan begitu saja orang yang percaya kepadanya. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Dan janji yang sama juga terjadi dalam hidup kita berlaku dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apa janji Tuhan di ayat yang ke-18? Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Artinya apa? Bahwa di dalam kita
kita menjalani hidup kita, di dalam kita menjalani hari-hari kita, kita percaya bahwa ada roh Allah dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa melihat apa pekerjaan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita bisa melihat Roh Kudus mampu dan sanggup menolong setiap kita ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah. Kita yakin dan percaya ketika ada Roh Allah dalam diri kita, maka Dia akan memampukan kita, Dia akan menolong kita. Makanya ketika kita jatuh, Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan akan menopang kita, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, pergumulan apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, tetap percaya bahwa ada Roh Allah dalam dirimu, ada Roh Kudus dalam dirimu, dan percaya bahwa Roh itu akan menolong engkau, dan Dia akan mengangkat engkau, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita sebagai orang percaya. Kita bisa melihat Tuhan Yesus melihat kita bahwa kita manusia yang lemah, kita sering mengalami kelemahan dalam hidup ini, sehingga Dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau, aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dan pastikan saat ini Bapak Ibu, Roh itu ada dalam diri kita semua, ada Roh Allah dalam diri kita. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya, Dia tidak hanya menolong kita, tetapi Roh Kudus juga akan memimpin kita. Ketika kita melewati lembah kekelaman, ketika kita melewati lembah gelap, maka Tuhan yang akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita. Ketika Roh Allah ada dalam diri kita, maka Tuhan berkata, Dialah yang akan menuntun kita, Dia yang akan memimpin kita kepada apa? Kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Selanjutnya, Roh Kudus akan menghibur kita. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, Dia menghibur kita. Sekalipun kita menghadapi masalah, sekalipun kita menghadapi pergumulan, Dia akan selalu menghibur kita. Dia ada bersama dengan kita, Dia yang akan menguatkan, memampukan kita. Makanya Bapak Ibu pastikan bahwa ada Roh itu dalam dirimu, ada Roh Kudus dalam dirimu. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada Roh Allah dalam diri kita. Selanjutnya, apa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita? Dia mengajar kita, Dia mendidik kita, Dia memberi hikmat bagi kita di dalam kita menjalani hidup ini, sehingga kita tidak hidup sembrono. Dia yang akan menuntun kita, Dia mengajar kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, Dia memberi hikmatnya bagi kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Dia memberikan pencerahan bagi kita. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia ada bersama dengan kita, Roh itu ada bersama dengan kita, dan Dia akan memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, apa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya? Roh Kudus akan menyelidiki hati kita. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, maka Roh itu berbicara kepada kita, engkau lari dari jalan Tuhan. Mari biarkan hati kita peka mendengar suara Roh Kudus. Biarkan hati kita peka ketika Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kita, supaya kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima janji Tuhan dalam hidup kita, maka ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa tanggung jawab kita juga sebagai orang percaya? Yaitu yang pertama, kita harus saling mengasihi. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 13 ayat 34, Dia berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau kita sudah menerima kasih Allah dalam hidup kita, maka kita juga harus mengimpartasikan kasih itu kepada sesama kita. Apalagi situasi saat ini Bapak Ibu, masalah virus corona, ada banyak orang yang mengalami kelemahan. Disinilah kita hadir sebagai orang percaya, menunjukkan kasih kita, tidak hanya lewat perkataan, tidak hanya lewat kita mengerti firman, tetapi saat ini kasih itu butuh bukti. Ketika kita menolong sesama kita, ketika kita mendoakan sesama kita. Ada banyak orang berkata, bagaimana saya bisa mengasihi dia, bagaimana saya bisa memberi kepadanya sedangkan saya kekurangan. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang percaya punya doa.
Nah, lewat doa di situ kita juga membuktikan kasih kita ketika kita mendoakan mereka. Ya, ketika kita memberi sesuatu kepada mereka, itu kasih yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita taat akan perintah Tuhan. Ini tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita menunjukkan bahwa kita menerima janji Tuhan. Ada roh Allah dalam diri kita, maka kita juga mengasihi sesama kita. Itu bukti bahwa Roh Kudus berkarya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita juga membuka hati kita menerima Yesus dan mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mengalami janji Tuhan dalam hidup kita dan kita melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan perintahnya. Apa perintah Tuhan dalam hidup kita? Kita mengasihi sesama kita. Ya, mari lewat situasi saat ini yang sedang terjadi saat ini, mari kita saling menolong, saling mengasihi, saling membantu. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, lepaskan semua itu. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan, ada roh Tuhan dalam diri kita. Biarkan Tuhan Yesus yang memberkati kita dan menggenapi janjinya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita mengalami janji Tuhan dalam hidup kita dan melakukan segala perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkatinya bagi kami dan Engkau yang terus menolong kami Bapa di dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami. Dan akhirnya arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.